Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya di channel Dia Ramaku yang membahas seputar skripsi, tips-tips mengerjakan skripsi, ya tentunya dengan sudut pandang yang mudah dimengerti oleh para mahasiswa sesuai dengan keadaan faktual yang sering dialami oleh para mahasiswa. Oke, kali ini saya mendapat kiriman dari teman kita yang ada di mana ini, di Bandung, ya. Salah satu universitas yang ada di Bandung, tapi tidak ingin disebutkan namanya. Oke, teman kita ini jurusan ilmu hubungan internasional, jurusan HI. Nah, pengen direview latar belakangnya dulu. Jadi masih bab 1 nih. Proposal skripsinya masih bab 1. Katanya belum sempat ketemu dosen pembimbing, supaya lebih pede ketemu dosen pembimbing, ya. Pengen direview dulu, pengen diberi masukan dulu skripsinya. Oke, kita coba beri masukan. Semoga ini membantu, ya. Semoga bisa membuat kepercayaan dirinya saat konsul atau bimbingan skripsi ke dosennya lebih mantap, ya. Oke, kita coba langsung aja. Iya, ini dia judulnya, pengaruh persaingan antara Iran dan Arab Saudi, ya. Antara Iran Arab Saudi terhadap konflik di Yaman sebagai kekuatan geostrategi di kawasan Timur Tengah. Waduh, berat. Tapi bagus banget judulnya, ya. Ya wajar, jurusan HI. Oke. Iya, ini dia latar belakangnya. Oke, kita bahas bab satunya, ya. Yang dikirim hanya bab 1. Saya sudah sempat baca sedikit, ya, latar belakangnya. Oke, nah saya baca di kalimat pertama ini sudah langsung menggambarkan persaingan, ada konflik lah antara Iran dan Arab Saudi. Ya bukan konflik yang harus gimana, tapi ada konflik di situ, ada perbedaan, ada gap antara dua negara ini. Ya. Nah, jadi kalau kita membahas masalah konflik, ideologi, agama, politik seperti itu, ya. Apalagi macam-macam lah antara konflik perbedaan gitu. Nah, sebaiknya di sini sumber-sumbernya itu lebih ditambah, ya. Di sini sudah digunakan footnote di sini, ya, sudah gunakan footnote. Tetapi saya lihat nih sumber-sumbernya masih kurang. Banyak tulisan-tulisan fenomena-fenomena yang belum ada sumbernya, belum ada footnote-nya. Boleh pakai footnote, boleh pakai langsung sumbernya di mana, ya, bisa ditulis. Nah, contoh, misal persaingan antara ini sudah mulai Iran dan Arab Saudi ini ideologi agama. Oke. Ini sudah membahas masalah persaingan agama gitu kan. Bahkan sampai Nabi Muhammad, ya, sahabat Nabi gitu-gitu, ya. Nah, di sini sudah ada footnote-nya. Oke, berarti kalau seperti itu dianggap tulisan dari sini sampai sini, ya, yang batas footnote-nya ini, batas kutipannya ini, ya, berarti diambil dari sini. Oke? Karena tulisan dari sini sampai sini ini berarti sumbernya ini, gitu, ya. Tapi pernyataan yang ini belum ada sumbernya. Perselisihan tersebut berpengaruh hingga aspek politik. Nah, namanya perselisihan ini kan isunya sensitif gitu, ya. Bisa jadi nanti gini, maksudnya yang ngebaca tuh kalau misalnya pernyataan ini salah gitu, ya, ternyata yang ngebaca itu percaya gitu, itu kan bisa berdampak penilaian orang lain terhadap satu negara gitu, ya, atau terhadap tema ini gitu. Nah, sebaiknya juga di sini dikasih gitu loh, dikasih sumbernya di mana, kutipannya mana gitu. Nah, ini belum ada, ya. Jadi kutipan yang pertama ini, footnote-nya ini, kalau tulisannya seperti itu berarti dianggap dari depan sampai sini. Itu yang mengambil sumber dari sini, tapi selanjutnya belum ada sumbernya. Ya, ingat ini membahas masalah perselisihan ideologi, agama dan macam-macam tuh sensitif. Jadi harus lebih banyak sumbernya dari mana, harus lebih jelas sumbernya. Nah, di paragraf yang ini belum ada sumbernya. Harus jelas, ya, dari mana sumbernya. Kalau bisa pun per kalimat, per 2 kalimat itu, kalau memang kita copy paste, kita ngambil-ngambil pecahan-pecahan artikel
atau pecahan-pecahan tulisan, tidak apa-apa, ditulis aja sumbernya dari mana, dikutip dari mana, tidak apa-apa, banyak. Ya, karena ini isunya sensitif. Beda dengan kalau misalnya skripsi yang kemarin-kemarin ya, yang saya bahas, yang saya review kemarin-kemarin, itu kan isunya ya seputar kehidupan sehari-hari, isunya seputar memang keadaan, kenyataan yang dialami sehari-hari oleh masyarakat atau institusi gitu ya. Jadi fenomenanya, isu-isunya itu gampang dibayangkan oleh pembaca gitu. Oh, memang begitu gitu. Jadi pembaca tuh memang ngerti itu tuh isu gitu, fenomena atau kenyataan yang sedang terjadi. Jadi pembaca tuh sudah memang paham gitu. Oh iya sih memang gitu kan. Oh iya memang gitu. Nah, tapi kalau fenomena yang seperti ini kan kajian empiris namanya. Kalau fenomena yang seperti ini kan perselisihan, ada gap di situ. Nah, ini sensitif nih karena tidak semua orang tahu gitu. Tidak semua orang mengalaminya gitu ya. Jadi harus jelas, harus lebih jelas, harus lebih lengkap sumbernya dari mana. Ya, tidak apa-apa potongan-potongan walaupun per kalimat, per 2 kalimat, potongan-potongan dari artikel online, jurnal, buku macam-macam, tidak apa-apa ditaruh semuanya. Supaya pembaca dan kredibilitas dari tulisan ini bisa dipercaya, ya. Itu yang pertama, sumber kutipan yang belum lengkap, ya. Memang sudah ada, tapi sebaiknya lebih lengkapkan lagi. Kalau memang gini, maksudnya kalau memang ini satu gitu ya, dalam satu paragraf ini, kalau memang sama tulisan dari ini ya, tulisan dari footnote-nya ini, berarti footnote-nya ini harusnya di belakang gitu. Ya, harusnya di belakang. Nah, begitu juga dengan paragraf selanjutnya. Footnote-nya kan ini nih, footnote-nya di sini. Berarti ini dianggap tulisan dari paragraf ini sampai sini itu ya berarti sumbernya dari sini gitu. Nah, kalau misalnya memang paragraf yang ini dan paragraf ini sumbernya sama, berarti seharusnya tulisannya digabung gitu, tidak usah dipisah jadi 2 paragraf, digabung dia tulisannya supaya pembaca jelas, ya. Oke, itu untuk sumber kutipan. Lalu yang kedua adalah latar belakangnya baru hanya berisi kajian empiris. Ya, ingat isi latar belakang itu ada 2 kajian empiris dan kajian teoritis. Nah, di sini baru ada kajian empiris aja, fenomena yang terjadi gitu. Keadaan-keadaan faktual yang sedang terjadi di Arab Saudi dan Iran, perselisihannya, persaingannya, ya, terhadap konflik Yaman. Nah, itu baru kajian empiris. Kajian teoritis maksudnya adalah, jadi benar memang ada kajian teoritis itu ya dari buku, ya, salah satunya dari buku, dari jurnal gitu. Tapi maksudnya kajian teoritis dalam latar belakang ini adalah belum ada penelitian terdahulu tentang yang membahas tentang persaingan Arab Saudi terhadap Yaman ini. Arab Saudi dan Iran terhadap Yaman ini. Jadi harus dicari penulis-penulis atau peneliti-penelitian sebelumnya gitu ya, yang membahas atau yang judulnya sama atau permasalahannya sama, yang membahas tentang persaingan Arab Saudi dan Iran terhadap konflik Yaman. Jadi harus ada. Nah, nanti di bagian kajian empirisnya ya, kajian teoritisnya mungkin setelah paragraf yang ini ya, sebelum paragraf penutup ini. Jadi nanti dipaparkan apa kata penelitian terdahulu, pengaruhnya gitu, maksudnya pengaruhnya konflik 2 negara itu terhadap konflik Iran. Terhadap konflik Yaman. Jadi apa pengaruh terhadap 2 negara tersebut terhadap konflik Yaman, persaingan antara Arab dan Iran. Itu ya, apa pengaruhnya? Karena kajian teoritis itu berfungsi sebagai riset gap ya. Yang menggambarkan atau yang menyatakan adanya perbedaan pendapat atau adanya hasil penelitian atau adanya perbedaan sudut pandang antara peneliti-peneliti yang lain. Mungkin saja konflik Iran
konflik Iran dan Arab Saudi terhadap konflik Yaman ini membawa perdamaian menurut peneliti sebelumnya, ya kan? Atau malah bisa jadi lebih parah gitu kan, mungkin bisa menyebabkan perang apa gitu ya. Nah itu ada perbedaan penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya. Nanti hasil penelitiannya ini gitu ya berfungsi sebagai tambahan ilmu atau berfungsi sebagai rekomendasi baru di dunia penelitian gitu. Jadi nanti peneliti setelah penelitian ini kan bisa jadi penelitian ini bisa jadi dijadikan acuan dalam peneliti selanjutnya. Begitu dia. Jadi harus dicari dulu kajian teoritisnya supaya nanti pas saat bimbingan atau konsul ke dosen sudah lengkap, komposisi latar belakangnya atau komposisi bab satunya sudah lengkap. Jadi tidak banyak revisi, tidak banyak dicoret-coret oleh dosennya ya. Nah, lalu yang ketiga, di paragraf terakhir, penelitian ini fokus utamanya ialah geopolitik dan geostrategi yang berimplikasi pada proxy war dan national interest. Nah, gini. Ini agak keliru menurut saya. Jadi kalau berdasarkan judul, pengaruh persaingan Iran Arab Saudi terhadap konflik di Yaman sebagai kekuatan geostrategi di kawasan Timur Tengah. Nah, Iran dan Arab ini kan mereka memang mereka kekuatan geostrategi ya. Geostrategi itu kan udah ditahu percaya pada kemampuan bangsanya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya di sini ditulis fokus utamanya ialah geopolitik dan geostrategi, nah ini agak keliru. Karena gini, kalau konsep geostrategi itu memang di dalamnya salah satunya ketahanan politik. Memang ada ketahanan politik dalam satu unsurnya geostrategi. Tapi saya khawatir nih kalau geopolitik ini konsep lain. Dia beda dengan geostrategi. Nah, karena judulnya sebagai kekuatan geostrategi, lebih baik ini nggak usah dipakai. Ya, geopolitiknya nggak usah dipakai. Jadi cukup geostrategi aja ya. Karena di geostrategi sudah ada dalam unsur geostrategi ada ketahanan politik di situ ya. Saya khawatirnya geopolitik itu konsep lain jadinya beda nanti bias dia penelitiannya ya. Lalu kalimat yang berimplikasi pada proxy war dan national interest. Nah, ini kan implikasi yang hasilnya gitu yang berakibat atau menghasilkan proxy war dan national interest. Nah, ini lebih baik enggak usah ditulis ya. Nanti kita lihat deh penelitian selanjutnya. Nanti kita lihat deh di penelitian terdahulu atau di penelitian sebelumnya ya, di bagian kajian teoritis yang nanti bakal dicari. Apakah memang persaingan Iran dan Arab Saudi terhadap konflik Yaman ini berimplikasi atau menyebabkan proxy war? Karena proxy war ini kan memang perang dua negara ya, perang dua negara yang mewakili atau dia tuh ibaratnya dia perang tapi dia memperebutkan negara lain gitu, proxy war. Nah, lebih baik nggak usah ditulis implikasi pada proxy war ini, karena nanti kita lihat hasil dari penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya itu apakah memang menyebabkan proxy war, persaingan antara Arab dan Iran ini terhadap konflik Yaman ya. Lebih baik nggak usah ditulis dulu proxy war-nya. Apakah memang benar menciptakan proxy war atau dia menciptakan national interest atau memang menciptakan dua-duanya? Nanti tergantung penelitian terdahulu yang bakal dicari, ya kan? Lebih baik ini dihilangin. Jadi penelitian ini fokus utamanya adalah geostrategi aja gitu. Nah, tadi kan masukan ya, beberapa yang kurang menurut saya dan beberapa yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk diperbaiki. Sekarang saya mau puji latar belakang ini ya. Secara overall, secara penulisan ya, secara isi dan secara penulisan ini udah bagus banget. Kenapa saya bilang bagus banget? Jadi saya selalu fokus pada pecahan-pecahan antar paragraf ya. Kalimat terakhir di paragraf sebelumnya dan kalimat pertama di paragraf selanjutnya itu sudah nyatu, sudah menyambung, sudah ada jembatannya.
Jadi tidak pisah-pisah pembahasannya. Itu udah bagus banget tulisannya, asli. Ya, bagus banget. Jadi Arab Saudi, jadi di kalimat terakhir di paragraf pertama ini membahas konflik ideologi ya Arab Saudi dan Iran. Nah, di pembukaan paragraf kedua langsung disambung konflik ideologi ini berawal dari revolusi Islam di Iran pada tahun. Nah, jadi itu ya jembatan saling terkait antar paragraf-paragraf, tidak pembahasannya tidak potong-potong, tidak lompat-lompat. Bagus banget penulisan paragrafnya. Bagus banget, semuanya bagus banget nih latar belakangnya. Bagus banget tulisannya. Oke, kita berangkat ke subjudul 1.2. Identifikasi masalah. Ini bukan keliru nih, ini salah kalau identifikasi masalahnya. Ya kan? Coba dibaca, berdasarkan latar belakang masalah telah dikemukakan, maka timbul sebuah pertanyaan. Nah, ayo, apa tempat salahnya? Ya. Identifikasi masalah ini adalah ringkasan ya, kalau dibalik sudut pandangnya, identifikasi masalah ini adalah ringkasan dari latar belakang. Jadi poin-poin yang merupakan ringkasan dari latar belakang. Itu kalau dibalik sudut pandangnya. Tapi kalau sudut pandang sebenarnya, sudut pandang seharusnya, identifikasi masalah ini masalah-masalah yang ditemukan ya, masalah-masalah yang ditemukan berupa poin-poinnya apa saja gitu ya, identifikasi masalah-masalah apa aja terkait judul itu yang nanti dikembangkan ke dalam latar belakang. Itu jadi intinya identifikasi masalah dan latar belakang itu harus sinkron, harus sama isinya. Jadi poin pertama apa yang di dalam latar belakang itu harus ada di poin pertama yang ada di identifikasi masalah itu harus ada di latar belakang dan sesuai urutan yang ditulis di identifikasi masalah. Coba dilihat video saya tentang identifikasi masalah. Ya, jadi ini salah. Ini kalau begini isinya ini rumusan masalah, ya kan? Pembatasan masalah 1.3. Pembatasan masalah atau batasan penelitian ya. Intinya sama, membatasi ruang lingkup penelitian kita. Di mana lokasinya, pembahasannya apa, kita batasi supaya tidak bias, pembaca tidak berpikir terlalu jauh, dan menjadi pagar kita supaya kita nanti nulisnya ke bawah-bawah itu tidak terlalu meluas, tidak terlalu melebar. Untuk memberikan batasan terhadap permasalahan yang dibahas agar lebih efisien, maka penulis membatasi masalah pada kepentingan masing-masing negara yang terlibat dilihat dari geostrategi dan geopolitik serta dampaknya pada konflik Yaman. Nah, geopolitiknya dihilangin ya. Saya takutnya dia beda konsepnya nih, geostrategi dan geopolitik. Karena judulnya hanya Iran dan Yaman, mereka itu memang negara dengan kekuatan geostrategi, dan di geostrategi, di unsur geostrategi ada ketahanan politik. Saya takutnya konsep geopolitik ini beda lagi, lain lagi ya. Kalau mau ditambah geopolitik berarti harus ditambah di judulnya ada geopolitik juga, tapi kalau enggak ya harus dihilangin. Oke. Nah, perumusan masalah harusnya yang ini pindahnya ke sini, tapi kita lihat isinya berdasarkan, nah ini bunyi rumusan masalah. Bagaimana bentuk geostrategi antara Iran dan Arab Saudi yang menimbulkan persaingan sehingga berpengaruh pada konflik Yaman. Kita ulang, kita perhatikan dulu judul skripsinya. Pengaruh persaingan antara Iran dan Arab Saudi terhadap konflik Yaman. Jadi, pengaruh persaingan Iran dan Arab ini X1 ya, variabel X terhadap konflik Yaman, variabel Y. Jadi kalau dilihat di sini kan ada sebab akibat, berarti ini penelitiannya kuantitatif, ada variabel di sini. Ya, jelas. Terlihat dari judul sudah jelas, ini kuantitatif. Pengaruh persaingan yang diukur X, pengaruh X terhadap Y. Gitu ya. Pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Tapi di sini bunyi rumusan masalahnya ini bunyi penelitian kualitatif. Nah, ayo.
Ya kan? Mau pakai kuantitatif atau mau pakai kualitatif. Jadi kalau misalnya mau pakai kualitatif, kalau misalnya berdasarkan rumusan masalah kualitatif, judulnya berarti bukan pengaruh persaingan antara ini ya. Jadi mungkin ini bisa diganti analisis. Analisis ya, kalau mau kualitatif, analisis persaingan antara Iran dan Arab Saudi dalam konflik Yaman sebagai kekuatan geostrategi. Jadi tidak ada sebab akibat di sini, tidak ada yang mempengaruhi di sini, ya. Atau analisisnya juga bisa dihilangin langsung aja. Kalau mau kualitatif, persaingan antara Iran dan Arab Saudi dalam konflik di Yaman sebagai kekuatan geostrategi. Nah, ini kualitatif. Tapi kalau judul yang tadi ini kuantitatif, ya. Ayo. Kalau misalnya mau penelitian kuantitatif, pengaruh persaingan ada pengaruh X terhadap Y, berarti bunyi dari rumusan masalahnya adalah apakah ada pengaruh konflik, gitu kan? Apakah ada pengaruh konflik Arab dan Iran terhadap konflik Yaman. Nah, itu makanya tadi saya bilang di latar belakang tidak perlu dituliskan proxy war dan national interest ini, karena nanti dilihat pada penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya apakah memang pengaruh dari persaingan Arab dan Iran ini ya terhadap konflik Yaman ini menciptakan proxy war dan national interest. Itu dia. Jadi kalau mau kuantitatif, apakah ada pengaruh antara konflik Iran dan Arab Saudi terhadap konflik di Yaman? Itu yang kuantitatif. Ya, diperhatikan. Ditentukan dari sekarang maunya kualitatif atau kuantitatif. Maunya kualitatif atau kuantitatif. Oke, kita berangkat ke tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian untuk mengetahui. Nah, gini. Rumusan masalah dan tujuan penelitian itu sepasang. Kalau kuantitatif, kalau seperti yang saya contohkan tadi, apakah ada pengaruh ya, apakah ada pengaruh persaingan Arab dan Iran terhadap konflik di Yaman? Berarti tujuan penelitiannya itu adalah untuk mengetahui pengaruh konflik Iran dan Arab terhadap konflik di Yaman. Ya. Jadi dia sepasang dia rumusan masalah dan tujuan penelitian ini. Tapi kalau misalnya mau kualitatif ya, dengan rumusan masalah yang bunyinya seperti ini dan judul yang sudah saya coba kasih contoh tadi, berarti kalau rumusan masalahnya cuma satu, berarti tujuan penelitiannya juga harusnya satu, ya kan? Untuk mengetahui bagaimana bentuk geostrategi antara Iran dan Arab Saudi menimbulkan persaingan, ya kan? Tapi di sini ada dua, nah ini keliru. Harusnya kalau mau dua tujuan penelitian, rumusan masalah juga dua. Intinya dia sepasang deh, gitu ya. Lalu saya kembali sedikit. Bahasa di rumusan masalah ini keliru ya, keliru. Bagaimana bentuk geostrategi antara Iran? Nah, ini udah beda sama judulnya. Beda sama judul, beda sama pembahasan di latar belakangnya tadi. Jadi, nggak usah dirubah, ikutin aja judulnya, tulisnya kalau mau kualitatif. Ya, bagaimana persaingan antara Iran dan Arab Saudi dalam konflik Yaman? Ya, sebagai dua kekuatan geostrategi di Timur Tengah. Udah ikutin aja judulnya gitu. Tinggal ditambahin kata bagaimana aja gitu. Lalu tujuan penelitiannya untuk mengetahui persaingan itu kan bla 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 bla. Oke, jadi rumusan masalah ini keliru ya. Udah beda dengan judul dan latar belakang di atas. Begitu juga dengan bunyi yang di sini ya. Tadi saya bilang bunyi yang di sini, tulisan yang di sini harusnya di rumusan masalah. Nah, ini keliru juga. Keliru ya. Ini keliru. Ini nggak usah dipakai deh. Ini dibuang aja kayaknya nih, salah. Diikuti aja yang tadi yang saya beri masukan. Kegunaan penelitian atau manfaat penelitian. Untuk menambah ilmu, untuk memberikan kontribusi, untuk memenuhi syarat. Ya oke, manfaat penelitiannya oke ya. Kalau bisa sih seperti teman-teman yang lainnya ya, diberi penjelasan manfaat teoritis, manfaat akademis, dan manfaat apa satunya lagi, teoritis, akademis, dan praktis.
ya dijelaskan. Tapi begini juga nggak apa-apa, boleh. Nah, saya sarannya tambahin satu subjudul, keaslian penelitian, karena ini rentan plagiasi. Ya, karena kalau udah membahas ini kan masalah global banget nih. Saya khawatirnya nih ada judul yang sama, ya, ada judul yang sama dan permasalahan yang sama. Jadi, nyatakan di bagian subjudul keaslian penelitian bahwa tulisanmu ya bukan plagiasi. Nah, itu dia masukan-masukan dari skripsi yang udah dikirimnya. Masih bab 1 tapi udah bagus banget nih tulisannya. Bagus banget tulisannya, tinggal diperbaiki isi-isinya aja ya. Tapi secara caranya dia nulis nih udah bagus banget. Isi latar belakangnya top. Semoga bisa membantu ya. Cepat dibuat deh bab 2 bab 3 ya supaya cepat bimbingan ke dosennya biar lebih mantap.